kemanakah catatan Yesus jika dia Tuhan pada umur 12 tahun dan 30 tahun itu tidak tercatat dalam Alkitab? Ataukah memang ada atau bagaimana? Karena mereka menyerangnya dari situ, Pak. Apakah tidak ada gitu? Terima kasih. Terima kasih. Ini orang yang tidak tahu sejarah. Bagaimana orang melihat Alkitab dilepaskan dari konteks? Saya berikan contoh aja. Dari mana kita tahu Matius menulis Injil? Tidak ada di ayat per ayat. Dari pasal pertama sampai pasal 28. Kita tidak tahu yang menciptakan, yang menulis Injil pertama dan Injil kedua itu sampai Injil keempat dan Kisah Rasul itu siapa? Enggak ada tulisannya di situ. Kok Anda percaya? Dari mana percaya? Dari judul. Yang memberi judul siapa? Lembaga Alkitab. Kok berani sekali lembaga Alkitab sedunia memberi judul sementara ayat dan pasalnya tidak ada? Ini yang namanya fundamentalisme biblical. Biblical fundamentalism. Jadi dia percaya bahwa Alkitab itu seperti buku lengkap dalam pengertian sejarah dunia. Alkitab itu buku lengkap secara iman. Tapi tidak bisa kita artikan secara harafiah. Mana sekarang yang menulis Injil pertama Matius? Enggak ada di situ. Kenapa kita percaya? Karena kita mendengarnya misalnya dari Papias. Sejarah lagi yang bicara. Bukan Alkitab langsung. Tapi ini sejarah bukan ditulis zamannya Luther 16 abad setelah peristiwa. Papias itu muridnya Yohanes. Dia yang meninggalkan bagi kita namanya The Fragment Papias. Papias itu mencatat bahwa Injil Yohanes itu ditulis oleh Rasul Yohanes ketika Yohanes berada di Efesus dan dia diminta oleh para muridnya, guru tuliskanlah mumpung kau masih hidup, ketika dia menghadapi ajaran Gnostik. Karena judul-judulnya itu sendiri ditambahkan oleh gereja kuno. Tapi gereja kuno tidak akan berani menambahkan kalau tidak ada otoritas yang saling dekat dengan para rasul. Itulah yang ditulis oleh Papias, yang ditulis oleh Clement dari Roma, yang ditulis oleh Ignatius dari Antioquia. Ini semua adalah generasi setelah rasul. Makanya saya selalu memberikan contoh ya. Anda percaya sama siapa? Doktor Peter Carey itu adalah profesor doktor sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Tetapi hidup 150 tahun lebih dari Pangeran Diponegoro. Dibandingkan dengan Sentot Prawirodirjo yang bukan dokter tapi muridnya Diponegoro. Anda percaya mana? Iya tak? Ketimbang Anda percaya dengan teolog modern yang jauh dari peristiwanya, kenapa Anda tidak membaca langsung pada murid yang nulis Injil? Inilah salah satu bencana karena sikap Protestan anti Katolik. Ya kalau ngomong begini kan saya tidak ada masalah, mau sangat keras pun tidak masalah. Memang iya, iblis menggunakan ini sebagai siasat untuk mengadu domba tubuh Kristus. Karena semua catatan-catatan yang tidak ada di Alkitab didepak sama Protestan. Akhirnya apa? Muncullah liberalisme teologi. Anda mengatakan, Matius itu bukan Matius si pemungut cukai, tapi Matius yang lain dari abad kedua. Yang disebut Yohanes itu bukan Yohanes anak Zebedius, tapi Yohanes lain dari abad kedua. Terus yang lain ini siapa wong dia itu hanya asumsi. Sementara muridnya Yohanes yang mencatat Injil mengatakan yang nulis Yohanes. Yang seperti ini saya tidak ikut teolog-teolog modern, enggak. Saya lebih percaya sejarah. Karena ini sumber primer dan sumber sejaman. Gitu loh. Karena keempat Injil itu tidak ada keterangan siapa yang nulis. Kenapa kita percaya? Karena ada sumber yang sejaman. Nah, yang seperti ini terjadi pada Sang Kristus.
umur antara 12 sampai 30 tahun dia kemana? Anda cari riwayat rabi-rabi hebat di dunia ini. Sweet 17 di mana Anda akan ketemu. Karena memang itu pola kehidupan orang Yahudi. Ya, Anda bisa membaca ini Talmud ini, Traktat Pirkei Avot 1. Di situ dikatakan rabi-rabi kita mengajar. Ya. Bahwa anak-anak Yahudi pada umur 5 tahun belajar kitab suci. Itu sudah ketentuannya. Ya. Umur 5 tahun belajar kitab suci. Kamsah sanim lam mikra. Belajar kitab suci. Kemudian pada umur 10 tahun belajar Mishnah. Esreh sanim lam Mishnah. Umur 13 tahun atau 12 tahun kalau pada masa Yesus itu adalah miswat untuk miswah. Bar miswah maksudnya. Bar miswah itu kan anak dinyatakan dewasa itu umur 13 tahun. Zaman Yesus umur 12 tahun. Kalau sekarang untuk perempuan 12 tahun, laki-laki 13 tahun. Dinyatakan dewasa, mereka naik ke tempat yang lebih tinggi seperti ini, namanya bema. Terus mulai hari itu anak orang Yahudi menjadi wajib melakukan hukum Taurat. Itu umur 12-13 tahun. Umur 15 tahun belajar Talmud. Kamsah Isrin la Talmud. Kemudian umur 18 tahun Simonim Isrim la Kupa, usia menikah. Umur 20 tahun ya itu adalah lirto, dianggap punya kekuatan. Makanya wajib militer sampai sekarang orang Yahudi umur 20 tahun. Umur 30 tahun dia boleh mengajar di depan umum. Umur 50 tahun boleh memberi nasihat. Dan seterusnya sampai umur 100 tahun usia bungkuk. Katanya mendekati mati. Umur 90 tahun usia sudah bungkuk, 10 tahun seperti mati dalam hidup. Katanya itu ada dalam ketentuan kehidupan orang Yahudi. Jadi sekarang lihat Alkitab. Yesus disunat umur 8 hari. Ya kan? Kenapa umur 8 hari? Karena itu usia Brit Milah disunat. Penyunatan Yesus itu 8 hari. Makanya Yesus dilahirkan kan tanggal 25 Desember. Ini tanggal beneran, bukan Dewa Matahari. Siapa yang bilang itu? Itu akibat karena sumber sekunder itu. Yang menyangkal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus, itu baru zamannya Pakubuwono ketiga itu kalau di Jawa itu. Makanya hal-hal yang modern itu saya cek itu. Orang zamannya Diponegoro kamu mau menukar sejarah abad pertama. Pangkatmu itu apa? Ini baru tahun 1700-an. Namanya seorang teolog Jerman, namanya adalah Ernest Jablonski. Dia menuduh bahwa Natal itu perayaan Dewa Matahari. Itu tuduhan yang tidak terbukti. Tahun 126 sudah dokumennya kok. Perayaan titik balik musim dingin itu tahun 274. Perayaan Dewa Matahari Sol Invictus itu diduga tahun 354. Natal sudah diperingati tahun 126. 170 di Israel. Theophilus dari Kaisarea. Tahun 189 ditetapkan jadi dokumen sejarah di Kairo di Alexandria. Koptik Didaskalia Apostolorum. Dokumennya lengkap. 126 itu dalam Liber Pontificalis. Itu tercatat begini. Setiap malam Natal menjelang tanggal 25 maksudnya. Kamu harus membaca Lukas pasal 2 ayat 14 dan nyanyikan itu setiap menjelang malam kelahiran Juru Selamat kita. Sampai hari ini Natal nyanyinya Gloria. Kita lupa bahwa itu sejarah dari tahun 126. Bahkan ketika Hieronymus
sudah merevisi terjemahan. Yang direvisi bukan firman Tuhan, terjemahan firman Tuhan. Namanya Vulgata di Bethlehem. Kalau Anda pergi ke Nativity, gereja kelahiran Yesus, Anda masuk di dekatnya gereja Katerina Katolik itu ada gua, namanya Gua Hieronymus. Disitulah dia menerjemahkan Alkitab bahasa Latin yang dikenal dengan Vulgata. Waktu Hieronymus menerjemahkan itu, terjemahannya disempurnakan. Bukan Excelsis Deo, tapi Altissimis Deo. Tapi karena sudah terlanjur dinyanyikan sejak tahun 126, dirubahnya sulit sampai sekarang. Tidak Altissimis Deo, tapi Excelsis Deo. In excelsis Deo. Kalau ditambahi satu kata, tidak enak. In altissimis Deo. Kan gak enak kan? Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa nyanyian gerejawi itu melestarikan sejarah. Gitu loh. Orang saya kira nggak belajar dari sedetil yang saya sampaikan. Karena kalau sudah saya ngomong itu ya, biasanya kelompok-kelompok anti Kristen itu langsung tiarap itu. Hanya dicari Pak Bambang ngomongnya kata wankar jadi wankar, cari-cari salahnya. Saya ngomongnya terlalu cepat. Tapi substansinya tidak pernah dibantah. Karena memang tidak ada bantahannya. Isinya gerundel, ngamuk, marah. Makanya sekalipun saya itu halus kan dibenci banyak orang. Karena orang tidak suka kebenaran. Benar enggak? Saya tanya, kenapa Bapak jawabnya panjang? Supaya kamu enggak nanya lagi, maka jawabnya panjang. Kalau saya tanya dikit-dikit nanti kan kamu enggak ngerti-ngerti. Ngerti enggak maksud saya? Nah ini saya sampaikan. Jadi tuntas, sudah tuntas. Karena apa? Dulu saya enggak percaya. Makanya saya cari jawaban benar-benar tuntas. Supaya saya percaya. Nah jadi kadang-kadang orang bertanya itu pertanyaan yang diharapkan. Sebenarnya jawabannya cuma 2 menit cukup. Tapi karena saya membayangkan ketidakpercayaan dulu, saya dulu, supaya orang ini jadi seperti saya. Dulu saya tidak percaya, dijawab panjang akhirnya. Saya tuntas, ya sudah saya tuntaskan sekali. Supaya nggak nanya lagi. Dan biasanya orang minder mau tanya ke saya. Ini terjadi. Saya ngomong, itu di forum non-Kristen. Anda lihat di YouTube saya. Problematika Injil Barnabas, itu saya ngomong di IAIN Salatiga. Saya cuma ditanya sekelumit, jawaban saya panjang sekali, anehnya. Orang tidak protes karena keasikan mendengar saya. Paham yang saya maksud? Jadi kita mesti menuntaskan jawaban supaya orang tidak multitafsir lagi. Nah, umur 12 tahun Yesus dibawa ke Bait Allah. Untuk apa dibawa ke Bait Allah? Karena untuk bar mitzvah. Kemudian umur 30 tahun di Injil Lukas pasal 3. Kira-kira Yesus berusia 30 tahun. Coba dilihat di Injil Lukas pasal 3 ya. Tentang silsilah Yesus itu. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut tanggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, dan seterusnya. Ini orang boleh mengajar, orang Yahudi umur 30 tahun. Umur 50 tahun itu usia orang memberi nasihat. Artinya dia lebih senior lagi. Misalnya di Yohanes pasal 8. Ya, ayat 58. Coba kita lihat. 58. Maka kata orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Sehikmat apapun kamu itu, umurmu belum 50 tahun. Ini omongannya orang tua ini. Umurmu belum 50 tahun. Jadi usia-usia itu semua ada maknanya bagi orang Yahudi. Tanpa orang tahu pun ya orang sudah tahu. Yesus tidak kemana-mana, tidak pernah pergi ke Tibet, tidak pernah pergi ke India. Karena jadi aneh-aneh itu anak Krishna. Biar Yesus pergi ke India. Ada lagi mangan Yesus pergi ke Tibet. Terus saya bilang, di mana itu? Yang di Tibet itu ada Pak. Di kelenteng ini ada ya sekarang. Yesus pergi ke Tibet itu catatannya di mana? Ya itu di sana namanya naskah Himis. Saya kejar terus. Naskah Himis itu ditulis dalam bahasa apa?
Kita tahu terjemahan bahasa Inggris, itu mana aslinya? Makanya kalau saudara-saudara, setiap kali saya bawa presentasi, saya tulis itu teks Ibraninya, saya tulis teks Aramaiknya, saya tulis teks Latinnya. Itu bukan untuk pinter-pinteran. Supaya Anda mandek tidak bertanya lagi. Mau apa lagi sekarang kamu cari? Ini loh, bukti penyaliban. Dalam naskah Latin saya sebutkan, naskah Yunani saya sebutkan, Anda meragukan Yosefus, saya tunjukkan naskah Aramaiknya. Gitu saya kira. Tapi kalau Anda, saya kasih hanya terjemahan bahasa Indonesia, Anda masih ragu-ragu seperti dulu saya ragu-ragu. Dulu kalau saya mendengar orang-orang Kristen terus dicatat dalam bahasa Inggris, itu kan bahasanya penjajah. Begitu saya melihat bahwa Injil ternyata ada yang dilestarikan dalam bahasa Aramaik, tidak bisa berkutik saya. Malah saya ingin tahu, ini bahasanya Yesus ya, ini bahasanya Yesus, gitu loh. Ya inilah yang saya bagikan karena itu warisan spiritualitas saya. Maka umur 50 tahun dia tanya seperti ini. Ini sudah pasti orang Yahudi. Ya. Jadi kemana Yesus umur 12 sampai umur 30 tahun ini jelas sekali kan umur 30 tahun. Gak ada seorang rabi umur 22 tahun diangkat jadi penasihat di sinagog. Nggak ada, itu harus umur 30 tahun pada zaman itu. Baru dia boleh mengajar di depan umum. Nah sumbernya dari mana? Dari dokumen ini tadi yang namanya Pirkei Avot 1. Nah orang yang nggak suka ya masih mengatakan, hei ternyata mengutip sumber Yahudi ya Kristen mengutip sumber Yahudi. Dan saya pikir Yahudi sama Kristen itu apanya? Wong itu memang warisannya sama. Kecuali kalau Konghucu ngutip Yahudi lain lagi, karena nggak satu rumpun. Di Indonesia, kalau orang ngomong proklamasi, jangan mententangkan Soekarno sama Hatta. Soekarno dengan Syahrir. Yahudi sama Kristen itu mirip Soekarno sama Syahrir. Ya toh Syahrir nggak cocok Soekarno, Soekarno nggak cocok Syahrir. Tapi mereka itu anak-anak proklamasi tahun 45. Yahudi dan Kristen satunya terima Yesus, satunya menolak. Tapi harapannya tentang Mesias, harapan yang sama. Soal penggenapan itu urusan lain.